Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, memakai hand sanitizer dimanapun kalian berada dan selalu cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, social distancing, jaga jarak dengan yang lain. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Yang keempat, selalu setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran yang keempat ini kita akan membicarakan tentang lampu. Sudah pernah lihat lampu? Sudah pernah menyalakan lampu? Pasti sudah. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari. Perhatikan gambar berikut ini. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Gambar ini menceritakan apa? Ada siapa di situ dan sedang apa? Ada apa saja di situ? Ada lampu, ada AC, ada televisi, ada lemari pendingin. Apa yang diceritakan oleh gambar tersebut? Silahkan kalian tulis. Yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Peristiwa yang terjadi dari gambar tadi, apa saja yang berhubungan dengan sumber energi listrik? Misalnya, televisi. Kalau tidak dihubungkan dengan listrik, apakah televisi bisa hidup? Bisa menyala? Tentu saja tidak. Itulah salah satu contoh peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Silahkan nanti sebutkan yang lain karena di gambar tersebut terdapat beberapa alat listrik yang berhubungan dengan sumber energi listrik. Tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Apa inti dari gambar tadi? Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan adanya energi listrik. Kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah apa? Ya, betul, menghemat penggunaannya. Amati gambar A ini. Ada gambar apa di situ? Itu ada seorang anak yang sedang melihat televisi. Tapi bagaimana? Dia melihat atau tidak? Padahal di dekatnya ada laptop. Laptopnya menyala, televisi menyala, anaknya tidur. Satu. Pertanyaannya, yang pertama, apakah kita berhak menyalakan televisi? Jelaskan mengapa kita berhak. Yang kedua, apa yang terjadi jika televisi menyala?
tetapi tidak ada yang menonton. Yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Sikapnya baik atau tidak, dan apa yang harus diperbaiki? Sekarang perhatikan gambar B. Ada gambar siapa di situ? Ada satu keluarga dan sedang apa? Melihat televisi. Pertanyaannya yang pertama, apakah kita berhak menyalakan televisi? Sama. Jelaskan. Yang kedua, apa manfaat kita menonton televisi bersama-sama dengan keluarga? Tidak sendiri-sendiri loh, tapi dengan keluarga seperti gambar contoh ini. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton televisi sendiri-sendiri? Yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Yang pertama tadi bagaimana? Yang kedua ini baik tidak untuk dicontoh. Oke. Kalau sudah diamati kedua gambar tersebut, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Yang pertama tadi menghemat atau tidak? Tidak. Yang kedua tadi hemat atau tidak? Menghemat karena menonton televisi secara bersama-sama. Sekarang, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat listrik? Yang kedua, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Apakah orang lain juga akan terpengaruh? Jelaskan. Yang ketiga, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Sekedar mematikan lampu saat akan tidur dan menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan energi listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sekarang, akhirnya saatnya kamu menceritakan pengalamanmu menggunakan listrik di rumah. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang? Hanya kalian yang tahu bersama dengan orang tuamu. Sekarang, ceritakan pengalamanmu selama ini di rumah dalam menggunakan listrik, baik untuk menonton televisi, menyalakan laptop, menggunakan HP, menyalakan AC, menyalakan lemari pendingin, dan lain sebagainya. Ceritakan dalam buku tugasmu. Dan nanti hasilnya seperti biasa, difoto, kemudian dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru, baik melalui grup WA kelas ataupun grup classroom kelas. Alhamdulillah, kita sudah belajar banyak. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pintar sekali, listrik yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, setelah mengamati teks visual tadi, anak-anak sudah melihat gambar banyak sekali. Kalian mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari visual yang diamati dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati visual tadi, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam masyarakat dengan percaya diri. Yang keempat, kalian sudah mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
dalam kehidupan masyarakat. Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Semua tugas silakan dikerjakan. Kemudian besok kita akan berjumpa lagi dalam materi kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-5. Akhir kalam Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.